Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di pagi hari, ombak bergulung dan langit terbelah. Saat cahaya datang dari kejauhan, angin bertiup dari cakrawala. Itu adalah angin murni pertama, membawa serta niat pedang yang sama murninya. Niat pedang itu datang dari arah sekte roh kuno. Di Istana Merah, lilin yang selalu terang kembali menyala. Siming menatap lilin itu, dan es di matanya perlahan mencair, menjadi jernih dan terang. Kemudian, Siming merasakan pipinya dikecup, seolah dicium angin. Siming menoleh dan tidak melihat apa-apa. Tak lama kemudian, Ye Changong muncul terbungkus selimut. Ia tampak telah menghabiskan seluruh tenaganya. Setelah berjalan kembali ke Istana Merah, ia dengan lembut berbaring di pelukan Siming. "Tuan, apakah Anda mengantuk?" tanya Siming dengan suara rendah. Ye Changong berkata, "Matahari sudah bersinar, jadi tentu saja bulan harus tidur." Sambil berbicara, ia menutup mata dan tertidur di pelukan Siming. Siming menatap gadis itu, yang telah mengecil, dan mendesah iba setelah beberapa saat. Ia membentangkan tempat tidur untuk tuannya berbaring, lalu meraih Bai Zhang yang sedang memandang kosong keluar, dan menjadikannya bantal empuk bagi tuannya. Bai Zhang mengeong, sangat enggan. Di tepi laut, Cao Xiaoli berlutut di tebing, dan merasakan dirinya diselimuti embusan angin. Ia menoleh ke samping dan samar-samar melihat sosok Ning Changjiu yang samar. Itu bukan manusia sungguhan, melainkan wujud roh. Ia tersenyum padanya, mengulurkan tangan, dan mengusap rambutnya. Cao Xiaoli menatapnya dengan linglung, tenggelam dalam pikirannya. Sungai Luo yang deras, berputar-putar di langit, berhenti dan jatuh seperti air terjun. Ning Changjiu mengulurkan tangannya, seperti payung, untuk melindungi kepalanya, dan tersenyum padanya. "Bos." Cao Xiaoli tak bisa menahan diri untuk mengingat cara ia berjalan keluar dari tirai cahaya di depan tirai cahaya, dan berbisik pelan. Ia mengulurkan tangan, mencoba meraih hembusan angin itu, tetapi angin itu meluncur pelan di sela-sela jari-jarinya, melayang ke laut. Laut, yang telah menanggung amukan perang dewa, tampak muram dan sunyi. Kini, angin sepoi-sepoi berhembus, dan ombak akhirnya terasa lebih lembut. Lu Jia-Jia berbalik dan memandang. Angin sepoi-sepoi yang tak terhitung jumlahnya menyambutnya, memenuhi gaun putihnya dan menyapu telinga, sisi tubuh, dan lengan bajunya. Di sampingnya, secercah matahari perlahan membubung, pecah menjadi titik-titik cahaya berkilauan di laut. Helaian angin yang tak terhitung jumlahnya ini, seperti rambut seorang wanita muda, melayang dari sumber yang jauh, membubung vertikal di atas laut, menyatu menjadi wujud manusia di alam halus. Bersamaan dengan itu, matahari muncul sepenuhnya dari laut, cahayanya bagaikan rentetan anak panah, menembus kabut dan menerangi hembusan angin. Di atas alam halus, di hadapan Kewenzu, sosok pemuda yang rapuh menyatu dalam angin yang tak berujung. Di belakangnya, matahari merah dan gagak emas mewujud. Pemuda itu menangkupkan lengan bajunya, dengan tenang menatap lelaki tua yang menjulang tinggi di langit. Serangan pedang tadi sungguh layak disebut pedang terhebat di dunia. Ning tak akan pernah melupakannya. Kewenzu juga menatapnya dan mendesah dalam-dalam, luar biasa. Seperti yang diharapkan darinya, dan sungguh layak menjadi orang yang harus dibunuh surga. Ning Changjiu berkata, "Aku juga ingin berterima kasih kepada Santo Pedang karena telah mengutusku dalam perjalanan ini." Kewenzu menatapnya dan bertanya, "Kau pasti berada dalam wujud roh sekarang, kan?" Ning Changjiu berkata, "Ini adalah tubuh dewa. Tubuh ilahi." Kewenzu kini yakin bahwa pihak lain telah benar-benar naik ke kerajaan ilahi gagak emas dan memperoleh otoritas yang diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini. Ia menundukkan kepalanya, memandangi tubuhnya yang menua, dan berkata, "Tubuh fana ini lemah, dan yang kuinginkan hanyalah keabadian. Bisakah tubuh ilahi sepertimu abadi?" Ning Changjiu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Kewenzu mengangguk, tampak sedikit menyesal. Ia menatap Ning Changjiu sejenak, dan setelah beberapa saat, ia bertanya dengan suara berat, "Setelah beberapa kali kelahiran kembali, apakah kau masih dirimu?" Ning Changjiu memejamkan mata, merasakan cahaya murni di dalam dirinya. Ia pernah merenungkan pertanyaan ini sebelumnya, muridnya yang tak berarti di kehidupan sebelumnya, pendeta Tao muda yang melayani Ning Qinsui di kehidupan ini, dan dirinya sendiri sekarang. Apakah mereka semua benar-benar dirinya? Ia masih belum bisa memastikan apakah 3 jiwa yang ia lihat saat bencana di ibu kota kekaisaran kerajaan Zhao hanyalah ilusi. Ketika ia dan Lu Jia-Jia melintasi provinsi selatan dan melakukan perjalanan ke bumi tengah, ia telah menelan gulungan Netherworld dan memanggil jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Pada saat itu, sebuah pikiran mengerikan menyergapnya, ia tak bisa berhenti memikirkan dirinya sendiri yang agak bodoh sebelum kelahiran kembalinya. Gulungan Netherworld, setelah menerima perintahnya, mulai memanggil jiwa-jiwa. Saat itu, Ning Changjiu tidak memiliki keberanian untuk melihat apakah itu akan berhasil. Ia takut jika berhasil, apa yang akan terjadi padanya. Setelah seorang individu terpisah menjadi individu lain, apakah ia pengikut atau entitas terpisah? Kehendak siapa yang pada akhirnya menentukan hal ini? Lebih lanjut, jika individu itu mati, apakah ia akan mati? Lalu, apa jadinya orang yang hidup?
Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dulu sengaja dihindari Ning Changjiu. Namun kini ia mengerti dan merasa damai. Di Jun Yi, kehidupan yang singkat itu, murid-muridnya yang tak berarti, pendeta Tao yang rendah hati di kota Kekaisaran Zhao, dan dirinya sendiri sekarang. Ia hidup hingga hari ini karena pekerjaannya belum selesai. Ketika orang mati, pikiran mereka yang belum terselesaikan menyatu menjadi roh-roh pendendam. Ia juga adalah roh pendendam, roh yang bersinar. Ia tak perlu bertanya-tanya apa itu, aku, hanya untuk mengetahui mengapa ia dilahirkan dan mengapa ia mati. Daging dan darah memang lemah, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Inilah makna keberadaannya. Aku tetaplah aku. Ning Changjiu menatap pedang suci dan mengulurkan tangannya. Cahaya pedang perak mengembun dalam genggamannya. Seorang gadis berambut pendek dalam wujud roh muncul, matanya yang jernih dipenuhi kebencian. Kewenzu mendesah, langit membawa bencana, bumi melahirkan iblis. Tarik busurmu dan tembak jatuh 9 matahari. Dai, kau akhirnya kembali. Pemuda itu menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas, aku Ning Changjiu. Alam halus itu dipenuhi cahaya pedang. Cahaya pedang yang jernih dan terang, bagaikan embun yang kaya memantulkan sinar matahari pagi, mengumpulkan energi murni dan mendalam dari transisi antara yin dan yang. Di sekitar Ning Changjiu, mereka menyatu membentuk pedang, bagaikan bunga-bunga kecil yang mekar di kehampaan yang sunyi. Kewenzu memperhatikan energi pedang ini, matanya yang tua dipenuhi cahaya. Ia merasa seolah kembali ke masa mudanya, menyaksikan tebasan energi pedang pertamanya, tertegun sejenak, lalu diliputi kegembiraan. Namun tubuhnya telah membusuk. Bahkan alam ketiga yang legendaris pun tak mampu menahan erosi ganda waktu dan alam. Ia menatap pemuda berjubah putih itu, bermandikan cahaya, dengan rasa iri. Di tengah cahaya pedang, Kewenzu mengangkat lengan kirinya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah token besi, sebuah token khusus milik Master Paviliun Pedang, sebuah simbol statusnya. Dengan memegang token ini, ia dapat mengendalikan semua pedang di dunia fana. Jika ini adalah paviliun pedang di dunia tengah, Kewenzu menggenggam token ini dan mengarahkan pikirannya dengan sekuat tenaga, akan menyaksikan tontonan megah dari 10.000 pedang yang menghujaninya. Namun di sini, langit begitu tinggi dan jalannya panjang, dan hanya beberapa ratus pedang yang mampu bertahan. Beberapa berasal dari Menara Piao Miao, yang lain dari sekte-sekte terdekat, yang lain dari dasar laut, tombak-tombak mereka yang hancur kini hanya embrio mereka. Ratusan pedang, seperti sekawanan burung, melesat menuju alam kekosongan. Itu akan menjadi titik tertinggi yang pernah mereka capai, tetapi juga kuburan mereka. Pertempuran yang menentukan, puncak ilmu pedang manusia selama 500 tahun, terbentang tanpa suara di angkasa yang luas. Lu Jiajia, Cao Xiaoli, Ximing, Ning Xiaoling, Zhao Xianger. Dari dekat hingga jauh, mereka semua menatap awan, diam-diam menunggu akhir pertempuran. Sang Master Pedang telah mencapai puncak hidupnya, mengerahkan keahliannya yang tak tertandingi. Ning Changjiu pun tak terkecuali. Pikiran Ning Changjiu dan Liu Xiwan praktis menyatu, berbagi setiap sinar cahaya dan merasakan setiap niat pedang yang luar biasa. Bayangan pedang melintasi langit, ujung-ujungnya yang tajam berpotongan di dunia virtual, membelah langit biru keabu-abuan. Interaksi antara realitas dan ilusi, lapisan-lapisan kejernihan, menyerupai dunia berkaca yang digambarkan dalam kitab suci Buddha. Rambut sang Master Pedang terpotong, jubahnya tertusuk, tubuhnya yang hampir bertulang tertusuk oleh cahaya pedang, namun gagal mengeluarkan darah. Ia tampak seperti boneka sungguhan. Ratusan pedang yang dipanggil oleh komando pedang berubah menjadi serbuk besi, berhamburan di angin pedang yang jernih, berubah menjadi salju abu-abu yang jatuh ke laut. Ning Changjiu berdiri di dunia virtual, terus-menerus menghunus pedang. Dalam cahaya pedang, ia melihat dirinya yang kekanak-kanakan, dirinya yang remaja, dan dirinya yang sekarang. Mereka menghunus pedang yang berbeda, namun memiliki pandangan yang serupa. Cahaya pedang itu bersiul bagai 1000 anak panah di udara. Kewenzu berdiri di sana, daun telinganya terpotong, alisnya robek, hidungnya patah, dan jari kelingking kirinya patah. Bekas luka di tulang memperlihatkan tulang-tulang yang menonjol. Ia tampak seperti baru saja mengalami siksaan paling brutal, tak sehelai pun kulitnya utuh. Tak lama kemudian, darah mengucur deras, membasahinya seperti orang berdarah. Aku belajar ilmu pedang pada usia 16 tahun, mencapai Dao dalam sebulan, dan pada usia 17 tahun, aku melampaui yang lain, mengalahkan semua rekanku. Pada usia 18 tahun, aku memasuki Istana Ungu dan berlama-lama di puncaknya selama lebih dari 1 dekade. Akhirnya, aku bertemu seorang bijak, yang mengatakan bahwa aku memiliki sifat pemberontak, namun tetap menerimaku sebagai muridnya. Kewenzu menanggung hukuman 10.000 pedang, suaranya bergetar. Setahun kemudian, aku memasuki 5 Dao, dan dunia pun bergejolak. Di usia 78, aku mendirikan paviliun pedang dan menyatakan diriku sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Selama 500 tahun, reputasi ini tak tertandingi. Akhirnya, hari ini, aku serahkan padamu. Ning Changjiu berkata dengan tenang, kau jelas-jelas mendambakan Dao, rela mengkhianati segalanya demi mengejarnya.
Mengapa membebani dirimu dengan ketenaran kosong? Ke Wenzu tak mampu menjawab. Ning Changjiu memegang pedang perak dan menusukkannya ke dada Ke Wenzu. Maka, reputasi kosong ini akan terkubur bersamamu di alam kekosongan, kembali ke laut reruntuhan. Ke Wenzu menundukkan kepalanya, menatap pedang yang telah menusuk tubuhnya, wajahnya tanpa rasa sakit maupun duka. Ia telah dikalahkan oleh Ning Changjiu. Itu adalah kegagalan niat pedang dan energi pedang murni, kegagalan keterampilan yang rendah. Ia yakin, bukan dendam, tetapi ia merasakan firasat buruk tentang urusan yang belum selesai, meskipun ia tak ingat apa itu. Yang bisa ia pahami hanyalah penyesalan yang mendalam. Hanya itu, bagi sang jenderal yang tak terkalahkan, kekalahan seringkali berarti kematian. Ia telah menempuh perjalanan dari kota awan kesepian hingga titik ini, tetapi pada akhirnya, ia tak bisa lepas dari kematian. Seharusnya ia mati dengan tenang. Namun, yang lebih menyiksa Ke Wenzu adalah ia bahkan tak mampu mengendalikan kematiannya sendiri. Ia telah lama bergantung pada hukum alam, menjadi boneka pangeran kegelapan, tak memiliki kuasa untuk mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Pedang Ning Changjiu seharusnya mengakhiri hidupnya, tetapi pangeran kegelapan tak mengizinkannya. Jauh di atas langit, sebuah mata raksasa seluas langit terbuka dalam kegelapan. Pupilnya tampak dipenuhi bayangan serangga yang pekat, memancarkan suara kepakan sayap serangga, pemandangan yang mengerikan. Hingga hari ini, Ke Wenzu benar-benar merasakan kehadiran pangeran kegelapan untuk pertama kalinya. Dao surgawi yang halus menjadi nyata. Sebuah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tercurah dari alam halus, mendarat tepat di atas tubuh Ke Wenzu yang sekarat. Ning Changjiu menebas dengan pedangnya, tetapi tak mampu menghentikannya. Mata bulan terbentang. Ning Changjiu memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu musuh terbesar yang legendaris, Pangeran Kegelapan, untuk pertama kalinya. Diselimuti cahaya, ia menyusuri celah-celah di alam halus ke atas, akhirnya mencapai puncak gunung es yang luas. Hantu. Kesan pertama Ning Changjiu. Ia identik dengan para makhluk abadi di Kota Putih. Ning Changjiu kehilangan kata-kata untuk menggambarkan pemandangan yang disaksikannya. Sesosok makhluk yang kabur dan kacau, tanpa wujud, bagaikan ulat raksasa yang merayap di atas daun, menggeliat dan menggerogoti bilah pedang. Di dalam tubuhnya, kebencian yang tak terbatas dan tak terlihat berputar-putar bagai pusaran, bagaikan mata yang tak terhitung jumlahnya terbuka, menatapnya balik. Suara yang dipancarkannya bagaikan pisau yang menggores tulang, setiap suara membangkitkan rasa sakit yang berdenyut dan menyiksa di dalam jiwa. Ia adalah hantu dari alam semesta. Pusaran kebencian itu menghasilkan daya hisap yang luar biasa, mengunci mata Taiyin Ning Changjiu dengan kuat di tempatnya, siap ditelan oleh perut hantu itu, yang seolah-olah menyerap kekuatan. Ning Changjiu, tanpa ragu, segera memerintahkan roh pedang untuk memutuskan koneksi ke lautan kesadarannya, menarik kembali kehendaknya tepat waktu. Seandainya ia terlambat beberapa saat, mata Taiyinnya pasti sudah dilahap. Ning Changjiu membuka matanya lagi. Di depan, pupil mata Ke Wenzu telah menghitam pekat, organ-organ dalamnya lenyap dari daging dan darahnya, dilebur oleh aura Pangeran Kegelapan. Sebilah pedang hitam muncul dari tangan kiri Ke Wenzu, wujudnya yang tanpa kilau berkilauan. Ning Changjiu tahu lawannya telah berubah. Ia bukan lagi pedang suci Ke Wenzu, melainkan boneka pemberian Pangeran Kegelapan. Inilah musuh sejati yang akan ia hadapi setelah mencapai keilahian. Puncak 5 jalan adalah batas bagi kebanyakan kultivator, tetapi bagi mereka sekarang, ambang alam ketiga legenda akan segera dilampaui. Pedang suci itu memegang pedangnya, tanpa ekspresi, saat ia menebas Ning Changjiu. Ning Changjiu tahu bahwa keberuntungan pedang suci itu sudah habis. Bahkan dengan anugerah Pangeran Kegelapan, ia sudah kehabisan tenaga. Ia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Hal yang sama berlaku untuk dirinya sendiri. Ia menatap pedang hitam milik Sein Pedang yang mendekat. Kerajaan gagak emas terbuka saat itu. Matahari bersinar terang di kehampaan, memancarkan ribuan titik cahaya. Titik-titik-titik. Di kerajaan itu, pilar-pilar logika mistis bersinar terang. Namun sungai ingatan yang panjang membentang kembali, mencapai masa sebelum logika mistis. Changxi, Istana Bulan telah ditinggalkan selama 1000 tahun, dan kau sendirian. Apa kau tidak kesepian? Pemuda bermahkota kekaisaran berdiri di gerbang Istana Bulan, tempat cahaya jernih mengalir, memandangi sosok-sosok yang bergoyang di Istana Guanghan. Sebuah suara yang jernih dan mengharukan terdengar dari sana. Istana Guanghan kehampaan murni telah tetap seperti ini selama ribuan tahun. Mengapa aku harus mengganggu ketenangannya? Seorang wanita dengan rok kasa, ditenun dari cahaya bulan, berdiri di samping pohon laurel. Di satu sisi, pohon laurel sedang mekar penuh, aromanya yang kaya membangkitkan hari-hari musim gugur yang sejuk di dunia manusia. Kaisar Jun berdiri di luar pintu dan bertanya, apakah kau akan pergi ke dunia manusia? Changxi mengangguk, dunia manusia dinamai matahari dan bulan, dan banyak sekali kepercayaan yang berasal darinya. Kau sering pergi ke dunia manusia, jadi seharusnya kau lebih mengenalnya daripada aku. Karena mereka bergantung pada kita, kebaikan mereka tampak jelas bagi kita, jadi bagaimana mungkin kita tega mengecewakan mereka?
Kaisar Jun menghela napas dan berkata, kekuasaan yang kau miliki akan mengarah pada pembunuhan. Aku akan membujuk Xie untuk pergi, jadi jangan khawatir. Changxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang jelas dan lembut, sudah waktunya aku pergi ke dunia manusia juga. Kaisar Jun bertanya, apakah kau belum pernah keluar? Changxi berdiri di bawah pohon laurel, tangannya tergenggam ringan. Ia memandang sekeliling, ke istana yang dingin dan sepi ini, dan dunia abu-abu putih di luar sana. Bintang-bintang menggantung di langit hitam, tampak dalam jangkauan, tetapi sebenarnya sangat jauh. Kata-kata Changxi setipis dan sedingin istana itu sendiri, aku tidak pernah pergi sejak aku lahir. Bukannya aku tidak mau, tetapi aku tidak bisa. Kaisar Jun, bingung, bertanya, kau Dewi Bulan, mengapa kau dikurung di sini? Karena, Changxi ragu-ragu, tatapannya tertuju pada cabang-cabang pohon yang diterangi cahaya bulan, dan untuk waktu yang lama, ia terdiam. Kaisar Jun, pemahamannya muncul. Ia menatap pohon laurel dan bertanya, karena itu. Ya, petik 2. Mengapa? Petik 2. Karena, Changxi akhirnya melanjutkan, karena itu aku. Venus melahirkan Tianzang, Mars melahirkan Zulong, Merkurius melahirkan Xuanze, Pluto melahirkan Mingjun, dan seterusnya. Di dalam galaksi ini, setiap bintang penting melahirkan dewanya sendiri. Bulan jauh lebih kecil daripada mereka. Namun, ia dekat dengan bintang-bintang dengan energi spiritual paling melimpah. Seiring waktu, kehidupan pertama di tawanan bulan lahir, laurel. Pohon laurel tidak seperti bunga osmanthus di dunia kita. Lahir dari bulan, ia tidak memiliki akar dan daun. Hanya ketika bulan purnama muncul, ia mekar, bunganya berkilauan di bawah sinar bulan. Mengagumi keindahannya, ia meluap dengan sukacita. Seperti pohon biasa, tak bergerak, ia membentangkan mahkotanya yang seputih salju, memanfaatkan cahaya bulan untuk menjangkau dunia yang jauh. Pohon salam mekar di tengah malam, dunia hening. Kesadaran setiap orang menyatu menjadi lautan mimpi yang luas, namun mimpi itu masih tanpa tuan. Meskipun kekuatan ini tak sekuat itu, pohon salam menikmatinya dan secara spontan mengambil kendali. Hari demi hari, tahun demi tahun. Seiring waktu, segala sesuatu menjadi roh. Bahkan pohon salam yang suci pun seperti ini. Akhirnya, suatu hari, dari pohon salam, muncullah seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Ia mewujudkan imajinasi semua mimpi manusia, puncak kecantikan duniawi. Dengan rambut hitam dan gaun putihnya, terbungkus rok kasa dan dimahkotai bulan, ia benar-benar bagaikan mimpi. Ia adalah dewa tawanan bulan, dan pohon salam itu sendiri. Dikelilingi oleh pohon salam, ia meniru dunia fana, membangun istana yang sepi dan dingin untuk dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ia hidup layaknya manusia, mengamati hiruk-pikuk dunia yang berlalu lalang, awan-awan bergulung-gulung dari kejauhan. Namun, laurel tetaplah laurel. Ia tak bisa menyimpang dari dirinya sendiri. Luasnya istana Guanghan menentukan jangkauan geraknya. Manusia bukanlah tumbuhan, jadi bagaimana kita bisa memahami ketidakberdayaan tumbuhan? Jadi, yang mulia Dewi Bulan sebenarnya adalah pohon laurel ini, Kaisar Jun menyadari dengan terlambat. Changxi tersenyum tenang, ya, aku iri padamu, orang-orang di dunia fana, dan semua orang yang bisa datang dan pergi dengan bebas tanpa harus menanggung kesepian. Tentu saja, aku tahu mereka juga iri padaku. Kaisar Jun bertanya, tetapi jika kau memutuskan untuk pergi, bagaimana kau akan melakukannya? Changxi menjawab, tentu saja, aku akan membawa diriku sendiri. Bertahun-tahun kemudian, legenda penebangan pohon laurel di Istana Bulan menyebar luas di dunia fana. Tokoh protagonis penebangan pohon laurel telah berubah dalam berbagai legenda, dan tidak ada yang tahu versi mana yang benar. Namun, lebih dari 4.000 tahun yang lalu, di atas kapal tahanan bulan, Kaisar Jun berdiri di luar Istana Guanghan dan menyaksikan Changxi menebang pohon salam dengan tangannya sendiri. Tubuhnya yang ramping dan anggun menegang, seolah-olah menahan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian, darah merembes melalui rok kasanya, menodai gaun putih bulannya menjadi merah. Pohon salam itu telah ditebang di dalam istana Guanghan, tinggal sebatang ranting berbentuk bulan. Changxi, menggenggam tangkainya, berlutut lemah di genangan darah. Ia menatap ranting itu, seolah-olah memantulkan dirinya di cermin, ekspresinya dipenuhi kelembutan yang luar biasa saat ia berbisik. Jika aku menempa pedang yang tak tertandingi, inilah yang akan kulakukan. Jika aku menempa peti mati untuk tidur abadi, inilah yang akan kulakukan. Inilah kisah Changxi menebang pohon salam. Kemudian, sambil membawanya, Changxi meninggalkan istana yang dalam dan mengembara ke dunia fana. Istana Guanghan tidak lagi memiliki pohon berbentuk bulan, begitu pula kapal tahanan bulan tidak lagi memiliki aroma bunga. Langit berbintang yang pucat ini hampa kehidupan, tak seorang pun yang mengawasi kepergiannya, tak seorang pun yang merindukan kepulangannya. Ia adalah laurel, layaknya bintang, yang jelas-jelas mengitari dunia manusia dengan penuh semangat, namun ia tetap acuh tak acuh dan dingin sejak zaman dahulu. Ini pedangku, sekaligus peti matiku. Gumam Ning Changjiu pelan. Hingga kini, ia tahu bahwa gurunya lah yang mengatakan hal ini kepadanya.
Di akhir kehidupan sebelumnya, rencana ketiga untuk memburu negeri itu gagal total. Di saat-saat terakhir, gurunya mewariskan ranting bulan kepadanya dengan menusuk tubuhnya, dan mengirimnya kembali ke 12 tahun yang lalu. Ranting bulan adalah tubuh asli istana Ye Chan. Ia memberikan segalanya yang dimilikinya. Apa yang akan terjadi jika waktu kembali 12 tahun tak diketahui oleh mereka? Namun, menyatukan pedang untuk membunuh iblis semasa hidup dan tidur di peti mati yang sama saat mati mungkin merupakan keinginan terakhirnya di kehidupan sebelumnya. Di kerajaan gagak emas, sebuah pilar dewa baru muncul dari tanah. Pilar dewa itu terletak di sebelah pilar dewa pertama. Di dalamnya, kisah era di Jun dan Chang Xi terekam. Kisah ini melampaui sejarah dunia, namun sungguh nyata. Kisah ini juga merupakan awal sejati mereka. Gagak emas berteriak, dan cahaya yang lebih terang muncul darinya, menerangi kehampaan dalam kobaran emas merah. Titik akupuntur tubuh manusia disebut kematian, ujung pedang begitu kecil hingga mampu menelan cahaya kehidupan, lupakan semua tulang, kesedihan terpancar di luar, tebas segalanya, dan kehidupan baru akan terlihat. Ning Changjiu dan Liu Siwan tampak selaras, melantunkan mantra pedang bersama dalam diam. Mantra pedang itu tak lain adalah kunci metode hati sutra pedang amanat surgawi. Suara pemuda dan pemudi itu menyatu, dan pada saat yang sama, pedang perak itu menyala seolah menentang takdir, memancarkan cahaya pedang yang menembus alam semesta. Pemuda berbaju putih itu menggenggam pedang dengan cara ini dan menebas sang suci pedang. Sutra pedang amanat surgawi, pedang penghancur pamungkas, dihunuskan. Di gedung merah di luar sekte roh kuno, cahaya lilin berkelap-kelip. Siming sedang merawat Ye Changong, dan napas gadis itu semakin melemah. Hingga saat ini, ia akhirnya membuka matanya seolah-olah akan hidup kembali. Bai Zhang gemetar di bawah bantalnya, tak bergerak, dan hanya tahu untuk mengeong pelan, jalan surga, itulah jalan surga. Aku mencium aroma pangeran kegelapan. Hari kegelapan akan datang, hari kegelapan akan datang. Siming mengabaikan tangisan Bai Zhang. Ia membantu tuannya berdiri, dan mereka berdua berpelukan, memandangi lilin abadi yang berkelap-kelip di atas meja. Cahaya lilin berkelap-kelip beberapa kali, hampir padam, lalu dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan bersinar lagi beberapa kali. Pada akhirnya, cahaya lilin itu padam. Namun, itu bukan karena cahaya dikalahkan oleh kegelapan, melainkan karena lilin abadi, yang telah menyala selama ribuan tahun, telah kehabisan lilin. Ye Changong memandang keluar. Abu bencana jatuh dari langit. Di dunia virtual, hanya Ning Changjiu yang tersisa berdiri dengan pedangnya. Kewenzu, setelah mendapatkan kekuatan pangeran kegelapan, telah ditebas dari alam void dan terjun ke hamparan air yang luas. Tubuhnya tersapu ombak, hidup atau matinya tak diketahui. Jika aku bisa mengalahkan ahli pedang seperti itu, maka jika aku ada jutaan, bisakah kita bekerja sama untuk membunuh wujud asli pangeran kegelapan di langit? Tanya Ning Changjiu lembut. Liu Siwan tidak yakin bagaimana menjawabnya, tetapi akhirnya berkata dengan tegas bahwa ia bisa. Ning Changjiu tersenyum dan mengangguk. Serangan ini juga menguras tenaganya. Ia menutup mata, membuka lengan, dan jatuh bebas. Ia sangat bahagia, tidak merasa lelah atau takut sama sekali, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, akan selalu ada seseorang di bawah sana untuk menangkapnya. Mimpi Ning Changjiu teratur. Ia bisa dengan jelas merasakan dirinya berenang di lautan, air merangkulnya, membelai tubuhnya dengan lembut, tanpa rasa dingin atau asin. Dan di dalam air keruh itu, seolah-olah ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi. Ia berenang menuju makhluk-makhluk gelap yang mengapung di laut. Semakin dekat, Ning Changjiu menyadari bahwa mereka adalah para pelahap jiwa. Apakah ia berada di laut samsara? Ataukah ini mimpi dari komanya? Ia tidak merasakan bahaya, jadi tanpa berpikir panjang, ia berenang menuju para pelahap jiwa. Hal pertama yang dilihat Ning Changjiu adalah sesosok monster, hanya tersisa separuh tubuhnya. Monster itu tampak seperti gabungan dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dengan paruh elang, tanduk badak, dan mantel bulu kusut seperti linen kasar. Pupil matanya yang berlumuran darah bersinar redup saat menatap langsung ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu mengulurkan tangan, mencoba terhubung dengan kesadaran makhluk lain, tetapi menemukan lusinan suara berbeda berdebat di kepalanya, kekacauan yang tak terkendali. Rasa dirinya telah runtuh dalam kekacauan ini. Ning Changjiu menarik tangannya dan terus berenang maju. Dalam kegelapan, setiap kali ia menempuh jarak tertentu, ia melihat makhluk-makhluk serupa. Makhluk-makhluk ini telah menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya di laut reruntuhan, sebagian besar telah menyatu satu sama lain, menjadi monster sejati, tak mampu berkomunikasi. Beberapa, yang tampaknya masih merupakan binatang iblis yang mandiri, masih memiliki kesadaran yang relatif lengkap. Ning Changjiu mencoba berkomunikasi dengan beberapa makhluk ini. Bisakah kau mendengarku? Tanya Ning Changjiu. Ya, kau ini apa di kehidupanmu sebelumnya? Seekor ular kapur. Sudah berapa lama kau di sini? Aku tidak tahu. Kenapa kau di sini? Tertipu. Tertipu. Siapa yang menipumu? Hantu-hantu di atas sana. Bagi kebanyakan makhluk, kesan pertama mereka tentang pangeran kegelapan adalah hantu.
Dari mana hantu itu berasal? Tanya Ning Changjiu. Aku tidak tahu, tapi ia membenci bintang ini, kata ular kapur itu. Membenci bintang ini? Ya, ia juga membenci matahari, dan semua yang ada di sini. Ia tak bisa dipercaya. Saat ular kapur itu berbicara, kesadarannya yang sempat hilang. Ia membuka rahangnya yang hitam pekat, berjajar gigi putih tajam, dan menggigit Ning Changjiu. Ning Changjiu dengan mudah menghindarinya. Ular kapur itu menghilang dalam kegelapan. Ning Changjiu terus berenang maju. Ia menemukan beberapa kesadaran yang lebih utuh untuk diajak berkomunikasi, dan jawaban yang ia terima semuanya serupa. Seperti ular kapur, kesadaran mereka tak bertahan lama. Begitu hantu-hantu di atas disebutkan, rasa takut akan membuat mereka gila. Ning Changjiu berenang ke atas berdasarkan intuisinya. Ia bisa merasakan bahwa laut samsara, yang tadinya laut mati, kini hidup kembali dan mengalir. Setelah waktu yang tak diketahui, ia samar-samar bisa melihat cahaya bintang dari luar. Ia tahu bahwa ia sudah dekat dengan tepian. Di luar sana adalah pangeran kegelapan dan langit berbintang. Di lautan tempat hanya para pelahap jiwa yang selamat, Ning Changjiu melayang sendirian. Kakak senior, kakak senior. Setelah sekian lama, panggilan akrab gadis itu terngiang di telinganya. Xiaoling. Ning Changjiu tersadar. Ia menoleh dan melihat seorang gadis spiritual seputih salju melayang di belakangnya, dengan rambut panjang diikat di ujungnya, berenang ke arahnya seperti putri duyung. Kesadaran Ning Changjiu juga agak kabur. Xiaoling, kenapa kau di sini? Ning Xiaoling berhenti, tangannya dipinggul, wajahnya menggembung, dan ia berkata dengan marah, kakak. Kalau kau ingin pingsan, tetaplah pingsan. Kenapa kesadaranmu terus berlari ke laut samsara? Aku selalu harus menarikmu kembali. Hei, kakak, kenapa kau begitu gelisah? Ning Changjiu bertanya, apa aku sudah berlari ke sini berkali-kali? Ning Xiaoling mengangguk. Ya, kalau bukan 5 atau 6 kali, ya 7 atau 8 kali. Kata Ning Changjiu, mungkin ada sesuatu yang menarikku ke sini. Ning Xiaoling melihat sekeliling dan berkata, menarik perhatianmu. Tidak ada yang lain di laut samsara selain pemakan jiwa dan ikan sisik buta. Mungkinkah kakak ingin keluar? Sambil berbicara, gadis itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke dunia luar. Ning Changjiu menatap cahaya bintang redup yang menembus batas dan mengangguk, mungkin. Ning Xiaoling, masih menggembungkan wajahnya, berkata, kau tidak diizinkan keluar. Semua orang masih menunggumu bangun. Menunggu aku bangun. Ning Changjiu mengingat adegan sebelum ia kehilangan kesadaran. Ia telah mengalahkan master pedang dan menyimpan pedangnya. Angin dan cahaya mundur dari dunia virtual. Ia membuka lengannya, menutup matanya, dan jatuh bebas dari dunia virtual. Langit semakin menjauh darinya, dan laut semakin dekat dengannya. Ketika ia melewati awan, ia samar-samar melihat dua sosok yang dikenalnya bergegas ke arahnya di lautan kesadarannya. Kemudian, ia merasakan dirinya jatuh ke dalam pelukan hangat, dan ia tidak ingat apapun setelah itu. Sudah berapa lama aku pingsan? Tanya Ning Changjiu. Sudah 10 hari. Ning Xiaoling mendesah pelan, meraih tangannya, dan berkata, ngomong-ngomong, guru juga tidur. Guru. Ning Changjiu sedikit terkejut dan bertanya, ada apa dengan guru? Ning Xiaoling berkata, aku juga tidak tahu. Saudari Sueci bilang guru perlu berjemur di bawah sinar matahari, jadi. Guru sedang tidur di sebelahmu sekarang. Kakak Sun, cepatlah bangun. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ia berpegangan tangan dengan adik perempuannya, dan adik perempuannya menuntunnya menembus kegelapan tak berujung dan berenang menuju kuil Netherworld di tengah. Ning Changjiu bertanya, apakah ada yang terjadi baru-baru ini? Ning Xiaoling berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak, dengan saudari Sueci dan Bai Zhang di sini, orang jahat tidak berani datang. Bai Zhang, yah, dia sekarang berubah menjadi kucing, jadi dia mudah diganggu. Bagaimana dengan Santo Pedang? Apakah dia masih hidup? Ning Changjiu langsung teringat ke Wenzu. Ia tidak yakin apakah tebasan pedangnya yang dahsyat telah membunuh ke Wenzu sepenuhnya. Ning Xiaoling berkata, guru dan saudari Sueci pergi mencari jasad Santo Pedang, tetapi mereka tidak menemukannya. Mungkin dia tersapu ombak ke suatu tempat. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, organ-organ dalam ke Wenzu telah terkorosi. Sekarang dia hanyalah tubuh boneka. Sekalipun dia masih hidup, dia pasti sudah kehabisan tenaga. Ketika aku bangun, aku akan mencarinya sendiri. Ning Xiaoling mendengarkan dan tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang seputih porselen, baiklah. Kakak memang yang terbaik. Ning Changjiu juga tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, kali ini lebih berkat adik perempuan. Adik perempuan benar-benar telah tumbuh dewasa. Mata Ning Xiaoling melengkung, dan senyumnya bagaikan bunga. Dia berenang di lautan reinkarnasi. Di balik rok berwarna buah pir, sosok gadis yang indah dan bergelombang itu bagaikan ombak, dan kakinya yang ramping dan telanjang sedikit menekuk ke dalam, tampak sangat lembut. Dia memegang tangan Ning Changjiu dan berkata, ya, aku tumbuh di bawah asuhan kakak laki-lakiku, dan kakak laki-lakiku juga tumbuh di bawah asuhan Xiaoling. Ning Changjiu teringat kejadian sebelumnya di Laut Samsara, kau berbohong padaku dan memanggilmu kakak.
Ning Xiaoling tersenyum dan berkata, kakak senior, kau terdengar sangat baik saat memanggilku seperti itu. Ning Changjiu berkata tanpa daya, adik perempuan adalah yang paling imut saat dia masih rubah kecil. Ning Xiaoling berpura-pura kesal dan berkata, tidak apa-apa. Aku bisa menumbuhkan ekor rubah sekarang. Hah, benar, Tuan dan kakak Sueci sama-sama baik-baik saja, jadi Xiaoling pasti juga bisa. Ning Changjiu sedikit terkejut. Ia menatap gadis polos berpinggang ramping dan bertubuh sedikit lincah itu, lalu berkata, Xiaoling memang gadis kecil. Ning Xiaoling berkata dengan serius, kakak senior bilang dia akan menikahi Xiaoling saat dia besar nanti. Jangan menyesalinya. Ning Changjiu menatapnya, tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, ya, aku akan selalu bersamamu, kakak perempuan. Ning Xiaoling tidak menyangka dia akan menjawab begitu belak-belakan, dan malah menjadi malu. Ia berbisik, kalau begitu, bukankah Xiaoling akan malu sekali saat kita bertemu guru nanti? Kakak senior jahat sekali. Ning Changjiu tersenyum tipis. Ia membenamkan diri dalam lautan reinkarnasi, dan tubuh serta pikirannya menjadi semakin rileks. Ning Xiaoling memimpin jalan untuknya. Itu arus mengamuk penguasa dunia bawah yang ganas di depan. Kau bisa tenggelam jika tidak hati-hati. Kakak, berpegangan erat-erat. Ini gurun jiwa yang agung. Sangat mudah tersesat sendirian. Pegang aku, adik junior. Ini tempat paling berbahaya. Disinilah para pemakan jiwa berkumpul. Jika kau membiarkan pikiranmu mengembara, mudah bagi mereka untuk menyerang kesadaranmu. Seperti dalam banyak cerita hantu, di mana dua orang berjalan bergandengan tangan, hanya untuk mendapati bahwa orang yang berpegangan tangan telah berubah menjadi hantu yang menakutkan. Jadi, kakak, kau harus fokus padaku, adik junior, dan jangan biarkan hal lain mengembara. Ning Xiaoling memberi instruksi dengan sungguh-sungguh dan serius. Benarkah? Di sini sepi sekali. Tidak ada raging stream Soul Devourer. Aku juga baik-baik saja waktu ke sini, tanya Ning Changjiu ragu. Apakah kau menanyaiku, adik junior? Tanya Ning Xiaoling, satu tangan di pinggul, alisnya berkerut. Tidak, Ning Changjiu berkompromi. Ning Xiaoling tersenyum dan berkata, baiklah. Ikuti saja aku, adik junior. Aku bisa melihat banyak bahaya yang tidak bisa kau lihat. Lagi pula, adik junior adalah penguasa dunia bawah. Ning Changjiu berkata tanpa daya, baiklah, aku akan mendengarkan penguasa dunia bawah kita. Maka, di sepanjang jalan, Ning Xiaoling melambaikan tangannya yang halus ke arah kehampaan di depan, menjelaskan hal-hal yang panjang dan menakutkan. Ia menuntun Ning Changjiu melewati Laut Samsara, berbahaya namun aman, dan perlahan kembali ke kuil Netherworld. Kuil Netherworld tergantung di tengah Laut Samsara seperti bulan hitam. Kedua saudara dan saudari spiritual itu berpegangan tangan dan berenang menembus kegelapan tanpa batas. Gerbang kuil Netherworld kuno terbuka untuk mereka. Kakak senior, jangan berlarian setelah tidur kali ini, Ning Xiaoling memperingatkan. Laut Samsara benar-benar berbahaya. Baiklah, aku mengerti. Ning Changjiu mengangguk, kesadarannya kembali meresap ke dalam tubuhnya, dan ia segera merasa mengantuk. Pintu kuil tertutup. Roh itu kembali ke tubuhnya. Gadis di singgasana menggosok matanya. Ia menuruni tangga, mengangkat tutup panci, dan menatap obat yang mendidih. Ia menyendok sedikit, mencicipinya, lalu menutupnya kembali. Ia berjalan ke aula belakang, ke tempat tidur besar, dan memandangi anak laki-laki dan perempuan yang tidur berdekatan. Ia merasakan sedikit kecemburuan, namun juga sedikit kekaguman atas pasangan mereka yang serasi. Ning Xiaoling duduk di samping tempat tidur, menggoyangkan kakinya dengan lembut, memperhatikannya, tak menyadari berlalunya waktu. Di penghujung musim gugur, angin telah mengupas hijau zamrud dedaunan. Di pagi hari, embun masih menempel di rerumputan. Di balik penghalang sekte roh kuno, langit di atas tampak tebal, rendah, dan awan putihnya tebal. Di hari musim gugur yang sejuk, Lu Jiajia terbang kembali dengan pedangnya. Di ruangan yang tenang di tebing sekte roh kuno, Ximing sedang menyesap teh. Ia menatap Lu Jiajia, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, lalu menuangkan teh untuknya. Lu Jiajia meregangkan tubuh dengan lelah, duduk di sampingnya, menyesap sedikit, dan membasahi bibirnya. Ada kabar dari Jiange? Tanya Ximing. Lu Jiajia menggelengkan kepala dan berkata, konon semua murid Jiange telah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Ximing sedikit mengernyit, berpikir, tidak ada yang tahu tentang kekalahan pedang suci kecuali kita. Bagaimana mungkin itu sampai di Jiange begitu cepat? Mungkinkah Kewenzu sudah meramalkannya? Lu Jiajia berkata, itu mustahil. Bahkan kita pun masih belum tahu apa-apa tentang pertempuran itu sampai akhir. Jika Kewenzu benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan, bagaimana mungkin dia kalah? Ximing mengangguk pelan. Ia berpikir sejenak dan mendesah, baiklah, jangan khawatir. Mungkin itu hanya kebetulan. Ya, Lu Jiajia mengangguk. Keduanya minum teh bersama. Peri berjubah putih, yang telah berkelana selama beberapa hari, meregangkan tubuh dengan malas dan bersandar lembut di bahu Ximing. Ximing duduk tegak, posturnya anggun. Setelah bersama Ye Changong begitu lama, ia juga memancarkan aura yang terdiri dari 6 bagian ketenangan, 3 bagian martabat, dan 1 bagian kebanggaan.
Ngomong-ngomong, apa tujuan awal paviliun pedang? Lu Jiajia tiba-tiba bertanya, sambil meletakkan cangkir tehnya yang kosong. Siming berkata, menurut guru kami, tujuannya adalah untuk melawan iblis. Untuk melawan iblis, Lu Jiajia terkejut. Yah, ada 14 anggota paviliun pedang, dan 7 anggota si buruk rupa. Persis 2:1, kata Siming. Rencananya matang, tapi pada akhirnya, situasi ini tidak terwujud, kata Lu Jiajia. Yah, itu hanya angan-angan, kata Siming tenang. Kita begitu kuat, kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan paviliun pedang. Lu Jiajia mengangguk pelan, berkata, adik perempuan keempat benar. Tatapan Siming sedikit miring, tertuju pada peri berjubah putih dengan mata setengah tertutup, bersandar padanya. Adik perempuan keempat. Oh, adik Jiajia, kau mungkin belum tahu ini, tapi sekarang akulah satu-satunya adik perempuan yang ditunjuk oleh guru kita. Bagaimana mungkin? Lu Jiajia duduk tegak. Lu Jiajia, yang posisinya tak tergoyahkan dalam beberapa bulan terakhir, hanya menghadapi provokasi kecil dari Liu Xiwan, tak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin guru menunjukmu sebagai kakak perempuan tertua? Lu Jiajia menatap profil cantik Siming dengan rasa tidak percaya. Senyum tipis tersungging di bibir Siming. Ia mengambil teko dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Setelah menyesapnya dengan lembut dan elegan, ia menatap Lu Jiajia dan berkata dengan senyum di matanya, Jiajia, tidak percaya. Tunggu sampai Tuan bangun, baru kau bisa bertanya sendiri padanya. Lu Jiajia mendekat, menatap matanya, dan berkata, Saudari Sueci, jangan lupa aku masih menyimpan tanda budakmu. Jika kau berani tidak menghormati saudarimu lagi, aku akan. Sambil berbicara, Lu Jiajia mencoba mengendalikan tanda budak untuk memberi Siming peringatan. Namun tak lama kemudian, ia tertegun. Ia menyadari bahwa koneksi dengan tanda budak di kesadarannya telah menghilang. Ini, Lu Jiajia menatap Siming dengan hati-hati, menggigit bibirnya, dalam dilema. Siming, di sisi lain, tidak menyadari hal ini. Ia masih agak takut pada Nguyen dan berpura-pura tak takut, berkata, kita ini saudara perempuan, bukan tuan dan budak. Kalau kau terus mengancamku dengan ini, aku akan jadi wanita jahat. Lu Jiajia menatap wajahnya, tersenyum kaku, lalu mengangguk, Yah, Sueci. Kakak benar, aku agak kasar tadi. Kita ini saudara perempuan dengan ikatan yang dalam, dan kita seharusnya menghargai keharmonisan. Siming sedikit mengernyit, agak bingung dengan reaksinya. Lu Jiajia menyesap tehnya dengan tenang, lalu berdiri dan berkata, aku akan pergi melihat apakah Chang Jiu sudah bangun. Setelah itu, Lu Jiajia segera berdiri dan bergegas pergi. Jiajia, kau belum mengambil pedangmu. Siming mengambil pedang dari meja dan berteriak dari luar ruangan yang sunyi. Lu Jiajia bahkan tidak menoleh. Siming merasa sedikit bingung. Ia menyeka pedang baru Lu Jiajia dengan santai, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera menyentuh kakinya. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa selama ia bersama tuannya, tanda budak itu telah menghilang tanpa disadari. Pantas saja Jiajia pergi seolah-olah sedang berlari menyelamatkan diri. Kau sungguh hebat, Lu Jiajia, gumam Siming tiba-tiba tersadar. Lalu ia bangkit dan mengejarnya, ingin menangkapnya kembali dan memberinya pelajaran. Ning Changjiu juga terbangun di hari musim gugur yang cerah dan sejuk ini. Ia tidur di ranjang di Istana Hades. Ranjang Burma itu sangat besar dan terbentang sejauh mata memandang. Saat Ning Changjiu baru saja bangun, ia merasa seperti berada di tengah salju. Di tengah salju, seorang gadis membelakanginya, lengannya bersandar lembut di ranjang, rambut hitamnya yang lembut tergerai, diikat dengan tali merah di ujungnya, sederhana dan cantik. Ia mengangkat kepalanya dan menatap kubah aula, sedikit termenung. Gadis itu merasakan gerakan di belakangnya dan berbalik, tepat pada saat kakak laki-lakinya membuka mata. Ning Xiaoling berhenti mengayunkan kakinya dan segera melepas sepatu dan kaus kaki sutra tipisnya, naik ke ranjang, dan bergegas ke sisi kakak laki-lakinya, sambil berkata dengan gembira, kakak laki-laki akhirnya bangun. Ning Changjiu menatap mata gadis itu yang memerah, tahu bahwa ia sudah lama tidak tidur nyenyak, menunggunya bangun. Sudah berapa lama, aku pingsan? Tanya Ning Changjiu. Sudah setengah bulan, kata Ning Xiaoling. Kalau bukan karena napas kakak senior yang relatif teratur, semua orang pasti khawatir. Ning Changjiu mengangguk. Ia hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba bergema di danau hatinya. Kau akhirnya bangun. Keluarkan aku, bisikan Liu Xiwan. Ning Changjiu menatap langsung ke danau hatinya dan melihat seorang gadis berambut pendek berjas hitam ketat duduk dengan kaki ditekuk di danau hati yang putih bersih, menatapnya dengan tatapan tegas. Kau juga bangun. Ning Changjiu bergumam dalam hati. Aku sudah bangun lama. Aku baru saja melawan ke Wenzu, kenapa aku harus tidur begitu lama? Kata Liu Xiwan dengan nada meremehkan. Ning Changjiu berkata, dasar pengkhianat kecil, kau benar-benar pandai mengkhianati guru dan leluhurmu. Liu Xiwan mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah aku belajar mengkhianati guru dan leluhurku darimu? Mendengar kata-kata ini, hati Ning Changjiu bergetar. Tanpa sadar ia menoleh dan melihat ke sisi lain. Di sisi kiri tubuh itu, seorang gadis muda dan lembut terbaring tenang.
Selimut tebal menutupi pipinya, hanya memperlihatkan separuh hidungnya yang mancung. Bahkan saat ia tidur, ia tampak memancarkan cahaya yang tak terlihat dan jernih, mengalir dengan anggun. Kakak, apa yang kau lihat? Ning Xiaoling mengulurkan tangan dan melambaikannya di depan matanya. Ning Changjiu tersadar kembali. Ia menatap wajah anggun adik perempuannya. Tanpa sadar, ia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh rambutnya, tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit sehingga sulit untuk mengangkat tangannya. Ning Changjiu bertanya, di mana Jia Jia, Sueci, Xiaoli, dan yang lainnya? Di mana mereka? Ning Xiaoling menjawab, Xiaoli sedang menyendiri di sebuah gedung, Tuan Jia Jia sedang menyelidiki masalah yang berkaitan dengan paviliun pedang, dan saudari Siming telah mencari jasad orang suci pedang, tetapi tidak berhasil. Ning Changjiu memandangi tubuh mungil Ye Changgong dan bertanya, bagaimana dengan Tuan? Tuan, apakah dia baik-baik saja? Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Tuan sangat kedinginan. Kami sudah mencoba berbagai cara untuk menghangatkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Ning Changjiu berbaring sejenak, memulihkan kekuatannya. Ia mengulurkan tangan, perlahan mendekat, dan menyentuh punggung tangan Ye Changgong. Sudah ribuan tahun sejak mereka terakhir kali bersentuhan kulit, tetapi Ning Changjiu tidak merasakan apa-apa, hanya dingin yang menusuk tulang. Ning Changjiu mencoba memegang tangannya. Rasanya seperti memegang sepotong es, rasa dingin yang menular. Tak lama kemudian, lapisan tipis embun beku menyelimuti bibirnya. Ia melonggarkan cengkeramannya, rasa dingin yang menusuk ujung jarinya masih terasa. Ning Changjiu ragu-ragu, tetapi di istana ungunya, gagak emas menari riang, seolah berkata bahwa itu adalah obat mujarab untuk flu ini. Ini Dewa Abadi Chang'e, bisik Liu Xiwan. Liu Xiwan masih sedikit gugup dengan sosok mistis tepat di sebelahnya. Ya, jawab Ning Changjiu. Ning Xiaoling menatapnya, meraih tangan yang baru saja dipegangnya bersama gurunya, menggenggamnya dengan kedua tangan, dan mengembuskan udara panas ke atasnya untuk menghangatkannya. Ning Changjiu bertanya, apakah guru mengatakan hal lain? Ning Xiaoling berkata, saudari Siming hanya mengatakan bahwa guru membutuhkan sinar matahari. Ning Changjiu berkata, bantu aku berdiri. Ning Xiaoling segera membungkuk, memeluk bahu kakak seniornya, mengangkatnya, dan bergumam bahwa kakak seniornya begitu berat. Ning Changjiu ingin meredakan flu untuk Ye Changgong, tetapi Xiaoling membawakannya semangkuk obat hangat terlebih dahulu, berlutut di sampingnya, dan berkata, kakak, minum obatnya dulu. Jangan pingsan lagi nanti. Ning Changjiu mengangguk pelan. Gadis itu menyendok obat itu, meniupnya pelan untuk mendinginkannya, lalu membawanya sesendok demi sesendok ke bibir Ning Changjiu. Dalam lubuk hatinya, Liu Xiwan menyaksikan kejadian ini, mencibir dan mengkritik Ning Changjiu atas kurangnya integritas moralnya. Ning Changjiu menatap gadis berambut pendek yang mengepalkan tinjunya di lubuk hatinya yang putih bersih dan tersenyum tipis. Setelah memberinya obat, tubuh Ning Changjiu yang kelelahan akhirnya terasa sedikit hangat. Ia menarik napas dalam-dalam, dan energi spiritual di lautan Qi-nya kembali hidup, mengalir melalui meridian dan titik akupunturnya. Ning Changjiu memanggil gagak emas. Setiap kali ia memanggil gagak emas, Xiaoling akan melihatnya dan selalu mendesah melihat pertumbuhan gagak emas. Di tempat tidur, wajah tidur Ye Changgong sangat damai. Ketika Ning Changjiu melihatnya, banyak pikiran samar akan selalu muncul di benaknya. Ia akan teringat Changxi sedang memotong osmanthus di istana Guanghan, dan Henge yang abadi dengan wajah dingin dan sanggul di kepalanya yang tampak seperti telinga kelinci. Sosok-sosok ini tumpang tindih dengan gadis kecil di depannya, yang selembut cahaya bulan, dan selalu ada rasa tidak nyata. Selama pertempuran yang menentukan dengan pedang suci bertanya kepadanya siapa dia, dan dia dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah Ning Changjiu. Jika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada guru, bagaimana guru akan menjawab? Ning Changjiu menatap wajah damai gadis itu yang tertidur, sejenak tenggelam dalam pikirannya. Suara ombak laut selatan masih terngiang di telinganya. Ia masih menyimpan kekhawatiran tentang pedang suci dan pangeran kegelapan. Ning Changjiu mengendalikan gagak emas, mendarat di tubuh Ye Changgong. Gagak emas menerangi wajahnya, setiap helai rambutnya terlihat jelas. Gagak emas mampu menghancurkan hampir semua kegelapan dan mengusir hampir semua rasa dingin. Kini, cahaya terang memancar ke dalam tubuh Ye Changgong. Perlahan mencairkan rasa dingin yang pekat dan tak terelakkan. Sebelum Ning Changjiu dan Ning Xiaoling sempat bersukacita, mereka menemukan masalah lain. Gagak emas tidak mampu menghangatkan seluruh tubuh Ye Changgong secara bersamaan. Mencairnya gletser garis keturunan hanya sementara, jika gagak emas mendarat di tempat lain, ia akan segera tertutup es lagi. Kakak, apa yang harus kulakukan? Ning Xiaoling, yang tadinya mengira kebangkitan kakaknya akan menyelesaikan semua masalah, kini merasakan gelombang kekhawatiran. Ning Changjiu dengan tekun mengaktifkan gagak emas, menyelimuti setiap inci kulit Ye Changgong dengan cahaya. Cahaya meresap seperti air. Meskipun mereka yang melawan dingin selalu menang, dingin akan segera kembali. Ning Changjiu mencoba untuk waktu yang lama, tetapi sia-sia, wajahnya pucat karena kelelahan. Ning Xiaoling menggigit bibirnya, sangat gugup, dan mati-matian mencoba mencari solusi, mungkinkah pakaian guru menghalangi cahaya?
Hanya Ye Changgong yang terbaring diam di sana, tidak menyadari dingin atau hangatnya. Dalam hatinya, Liu Siwan juga berkata, kau jelas hanya mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Sebesar apapun usaha yang kau lakukan, itu akan sia-sia. Mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Kalimat ini tiba-tiba mengingatkan Ning Changjiu. Di mana laurelnya? Tanya Ning Changjiu. Hah? Ning Xiaoling tertegun. Itu ranting bulan, yang dulu dipegang oleh kakak senior, jelas Ning Changjiu. Ning Xiaoling berkata, oh, lalu cepat-cepat membungkuk, membalikkan bantal, dan mengeluarkan ranting bulan yang telah membeku menjadi es. Sambil memegang ranting bulan di tangannya, Ning Xiaoling merasakan dingin yang menusuk tulang, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Ning Changjiu mengambil ranting bulan dan menggenggamnya, seperti orang kelaparan yang menggenggam es dan salju di tengah musim dingin. Rasa dingin merembes dari telapak tangannya ke dalam pikirannya, tiba-tiba membuatnya sadar. Ning Changjiu merasakan dinginnya, dan pikirannya membayangkan bayangan istana Guanghan yang bergoyang di atas tawanan bulan yang pucat. Seekor gagak emas terbang mendekat, membawa ranting itu di mulutnya. Gagak itu menekan ranting bulan di bawah tubuhnya, menyebarkan cahaya di atasnya dan menutupinya dengan sayapnya. Gerakan ini menyerupai gagak yang sedang mengerami telur. Gagak itu, yang diselimuti cahaya dan panas, tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Untungnya, es di ranting bulan perlahan mencair di bawah cahaya keemasan yang terang, dan rasa dingin yang telah lama menyelimuti Ye Changgong akhirnya mulai memudar. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling mengamati sejenak, akhirnya menghela napas lega. Setelah menghabiskan waktu bersama guru mereka, Ning Changjiu merasa kaku. Xiaoling membantunya berdiri, turun dari tempat tidur, dan berjalan-jalan untuk menghilangkan rasa lelah yang menumpuk. Kedua kakak beradik itu berjalan hati-hati, bergandengan tangan. Kakak, setelah guru pulih, kakak bawa Xiaoling. Ning Xiaoling menatapnya dengan mata berbinar. Meskipun mereka telah membahas hal ini di Laut Samsara, berbicara langsung pasti sedikit malu. Ning Changjiu mengangguk pelan. Mari kita bahas ini bersama ketika Jia tiba. Tidak perlu membahas ini dengan guru, bisik Ning Xiaoling. Jika kakak merasa tertekan, Xiaoling punya solusi. Solusi apa? Begini ceritanya, Xiaoling mengenakan pakaian guru, lalu membelakangi kakak. Ketika kakak, yang terbangun dengan mata masih sayu, melihat sosok yang familiar dan mengira itu guru Jia, ia pun memeluknya. Setelah beberapa saat bermesraan, kakak menyadari kesalahannya, tetapi sudah terlambat. Panah telah terpasang dan harus ditembakkan. Saat itu, urusannya sudah selesai, dan guru tidak bisa berkata apa-apa, kata Ning Xiaoling dengan percaya diri dan logis. Dalam hati, Liu Siwan menggigit jarinya, wajahnya yang cantik memerah. Ia tak percaya kata-kata seperti itu datang dari gadis kecil yang polos. Ning Changjiu merenung sejenak, dan hendak mengungkapkan pendapatnya ketika ia mendengar 3 ketukan di pintu. Xiaoling, apa yang kau bicarakan? Sebuah suara dingin terdengar. Pintu terbuka, dan seorang peri berpakaian seputih salju perlahan masuk. Ning Xiaoling terkejut dan berdiri diam. Ia menundukkan kepalanya, seolah mencari celah di tanah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.